Gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi setelah kalian melaksanakan libur ya. Libur yang mungkin sangat lama ya, 1 tahun. Kita ketemu lagi di 2003. Mudah-mudahan liburan sangat bisa menambah gairah kalian dalam menghadapi tahun yang baru. Suasana yang mungkin masih sama, tetapi mudah-mudahan kalian punya keinginan untuk merubah hal yang mungkin sudah terlewat menjadi yang terbaik di tahun ini. Apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan tercapai di tahun 2023. Oke. Ya. Harapan saya juga kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang mungkin kurang lebih kalian akan duduk di bangku sekolah SMK ini ya 3-4 bulan lagi lah. Ya, efektifnya. Karena nanti akan kalian menghadapi di semester sekarang itu banyak sekali ujian ya yang harus kalian ikuti. Ya, mudah-mudahan itu akan menjadi suatu nilai tambah, nilai plus buat kalian untuk lebih termotivasi lagi supaya nanti kalian pada saat keluar nanti bisa secepat mungkin mendapatkan apa yang kalian inginkan. Yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi mudah-mudahan dengan jalur entah itu prestasi, entah itu akademiknya kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang mungkin menjadi favorit kalian nantinya. Terus juga yang mau bekerja, mudah-mudahan kalian mendapatkan tempat pekerjaan sesuai dengan harapan kalian, ya. Walaupun nantinya akan banyak pesaing, ya di sana di luar sana kalian di SMK ini lulus teman-teman berapa kira-kira bisa dikira-kirakan. Belum lagi saingan nanti di SMK lain, kalian harus bisa, kalian harus mampu dan yakin pada diri kalian bahwa kalian itu bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan nantinya. Oke, itu mungkin dari Bapak sebelum nanti kita memulai pembelajaran di semester genap. Ya, mudah-mudahan nanti kalian juga udah mulai agak sedikit bisa mengikuti karena ya mungkin pikirannya atau mungkin suasananya masih awal ini, masih belum panas lah istilahnya, tapi ya mudah-mudahan tidak menjadi hambatan buat kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di hari ini. Oke, sebelumnya tolong disiapkan dulu ketua kelasnya. Masih sama ada ketua kelasnya? Siapa? Oh ya, Nadia, silakan disiapkan dulu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak akan coba untuk mengabsen dulu ya, kira-kira hari ini hadir. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Erisa. Waduh, masih libur. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran untuk mata pelajaran PKK hari ini, saya pengen refresh dulu ke belakang mengenai kegiatan materi yang sudah disampaikan di semester kemarin. Ada yang masih ingat? Enggak? Materi apa kira-kira yang mungkin terakhir kalian ingat sebelum nanti kita memulai? Mengenai apa? Ayo. Ada yang masih ingat? Media promosi. Terus? Dan strategi pemasaran. Oke, ya itu mungkin materi yang terakhir kali kita sebelum libur mengenai kegiatan materi yang disampaikan adalah materi media promosi dan strategi pemasaran. Oke, kilas balik sedikit aja. Ya mungkin biar kalian agak sedikit memberikan gambaran tentang media promosi dan strategi pemasaran. Apa sih
itu media? Yo. Alat atau sarana? Promosi? Kegiatan memasarkan atau pemasaran? Strategi? Apa? Rencana? Terus? Strategi? Apa? Langkah-langkah? Cara? Ya, strategi itu cara. Langkah-langkah. Di mana saat seseorang akan melaksanakan suatu kegiatan, pasti harus punya langkah-langkahnya, strateginya, bagaimana alurnya nanti pada saat kalian memasarkan, strategi pemasaran, itu ya. Oke, oke, kita lanjutkan setelah kalian flashback ke belakang sedikit mengenai media promosi dan strategi pemasaran, yaitu di halaman, buka bukunya, buku paketnya. Apa? Oh, SMK. Aing kesongan kieu anjing grogi deui. Terus langsung lanjutkan deui. Ya Paduman, keluar orang. Mana close-nya? Oke, kita lanjutkan. Di halaman berapa itu tadi? 100? 104. Bukan itu. Yang babnya kilas balik media promosi dan strategi pemasaran. Oke. Yaitu ada di poin 128. Itu sebelumnya di 128 itu kita udah pertemuan pertama ya waktu itu ya sebelum libur, masih ingat mengenai pengembangan usaha. Yang sekarang di poin C, menganalisis perkembangan usaha. Oke. Silakan kalian baca-baca dulu, Bapak siapkan dulu untuk media PowerPoint-nya. Nah, menganalisis perkembangan usaha.
Ini lanjutan dari yang pertemuan pertama ya. Mungkin kita kepotong sama libur, jadi mudah-mudahan kalian masih ingat dengan apa yang mungkin harus kalian laksanakan pada pertemuan yang sekarang. Oke, sudah membacanya? Ayo, beri nunggu itu. Medianya lagi di... kemarin media itunya yang suruh bawa sampel aja. Semuanya udah. Nah, ini lihat di layar ya mengenai menganalisis perkembangan usaha. Nah, keberhasilan usaha diidentikan dengan perkembangan perusahaan. Istilah itu diartikan sebagai suatu proses meningkatkan kuantitas dari dimensi perusahaan. Jadi, perkembangan perusahaan adalah proses dalam pertambahan jumlah karyawan, peningkatan modal dan lain-lain. Jadi kebayang nggak itu apa itu perkembangan perusahaan sama kalian?
Berkembang itu apa? Meningkat. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan yang berkembang. Apa aja? Yang pertama, ada 3. Yang pertama ada kinerja keuangan. Yang kedua ada. Yang ketiga, pengembangan produk. Apa sih itu kinerja keuangan? Ayo, dari 3 ciri perusahaan yang berkembang. Yang pertama ada kinerja keuangan. Seperti apa sih kinerja keuangannya di perusahaan tersebut? Kalau kalian kaitkan dengan yang berkembang, itu seperti apa keuangannya? Oke, logikanya gimana sih perusahaan yang berkembang dengan poin ciri yang pertama? Keuangannya berkembang atau kinerja keuangannya berkembang. Berarti apa itu? Kalau perusahaannya berkembang, keuangannya pasti bertambah. Ya, tentunya di sini dari yang poin kedua, yaitu apa? Perluasan pasar, ya. Perluasan pasar di sini adalah market tentunya, di mana barang, produk atau jasa yang nantinya dibuat atau diproduksi oleh perusahaan itu tentunya semakin besar, semakin banyak, ya. Siapa sih yang nggak mau perusahaannya berkembang? Siapa sih yang nggak mau keuangannya bertambah banyak? Perusahaan kita aja yang ibaratnya bekerja, ya, dengan keuangannya baik, dengan kita banyak jaringan, tentunya akan memberikan banyak keuangan pemasukan buat diri kita. Apalagi perusahaan. Pengen kalian nantinya menjadi seorang kaya, itu harus berusaha, bukan bekerja. Ya, harus bisa memberikan suatu pekerjaan buat orang, tentunya. Ya, jangan mau bekerja kalau bisa itu juga. Ya, kalau bekerja contoh lah, mungkin saya, ya contohnya bekerja di sini di lembaga ini, mungkin sebenarnya ya tetap aja segitu. Ya, nggak bisa berkembang, keuangannya juga segitu. Ya, terkecuali kalau saya punya jaringan lain, saya punya usaha lain di luar itu, pasti ada pemasukan keuangan di situ. Paham? Ya, kalian juga nanti bisa berpikir ke sana ya. Yang ketiganya adalah pengembangan produk. Seperti apa sih produk yang kita buat? Seperti apa sih produk yang kita nanti bisa berikan kepada konsumen supaya poin 1 dan 2 ini bisa terlaksana? Ayo, pengembangan produk. Berarti produk kita harus selalu berkembang dalam artian berinovasi. Terus membutuhkan kreativitas. Apalagi selain tadi inovasi, kreativitas, apalagi supaya menjadi poin pertama, keuangannya bagus, pangsa pasarnya juga semakin luas, semakin banyak, di mana produk kita itu selain inovatif, kreatif, apalagi harus bisa bersaing dengan produk yang lain. Tentunya apa? Dengan kualitas, kuantitas, dan mungkin kepercayaan. Produk kita semakin dipercaya, semakin banyak penggunanya, akan semakin banyak konsumen yang menggunakan dan membeli produk kita. Akan semakin banyak. Jangan sampai, contohlah yang mungkin menjadi paling dominan. Saya sebut satu merek, ya. Berinovasi, contoh. Setiap bulan atau mungkin saat kalau memang penggunanya semakin hari semakin bertambah, ya, itu produknya akan semakin berinovasi. Contoh rokok. Ya. Dari rokok produk Sampurna misalnya, ya, ada di Camsu, ada Sampurna Mil, ada Sampurna Mentol, ada Sampurna sekarang Ultra Mil dan lain terus, dan itu berinovasi. Terus bagaimana masyarakat bisa membeli dan bisa mencoba produk yang baru selain udah produk yang ada. Dan itu persaingan dengan mungkin perusahaan-perusahaan rokok yang lain.
Ya, berapa omsetnya? Berapa produk yang sudah terjadi se-Indonesia misalnya? Ya, mungkin nggak kebayang sama kita ya. Cuma itulah inovasi. Itu perusahaan yang sudah maju, yang sudah punya nama aja masih mau berinovasi, masih mau bersaing dengan produk yang lain. Ya. Walaupun harganya di situ juga kita pangsa pasar juga melihat kemana ini harga kita membuat produk itu. Ya, siapa sih penggunanya? Siapa sih konsumennya? Kalangan mana sih? Ya, yang menggunakan atau yang memakai produk itu. Ya, paham? Ya, itu contoh, ya. Masih banyak sebenarnya, ya, hal-hal lain yang mungkin menjadi sampel suatu perusahaan di mana harus tadi ada 3 utama ciri perusahaan yang berkembang. Yang pertama adalah kinerja keuangannya pasti akan meningkat. Ya, pasti akan meningkat. Yang keduanya perluasan pasar. Tentunya perluasan pasar ini tergantung nanti di mana dia, oh, di situ saya akan memberikan suatu pelayanan pada masyarakat, akan membuka perusahaan baru. Tentunya akan berdampak juga pada masyarakat. Ada lapangan pekerjaan nantinya di situ muncul. Ya, walaupun kondisinya nanti nggak segampang itu, ya perusahaan kan butuh waktu untuk membuat itu, tapi di situ kelihatan bahwa perusahaan itu adalah berkembang terus. Ya, contoh juga nanti produknya juga harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, tentunya bisa diterima. Ya, oke, paham sampai situ? Ciri perusahaan yang berkembang. Pengembangan usaha. Nah, bisa dibaca apa itu pengembangan usaha? Satu orang pakai klip on. Yuk, baca apa? Yuk, biar tahu suaranya. Aduh, sudah lama saya nggak dengar suara kalian nih. Najwa aja. Oh, kenapa? Barusuh, Sariawan. Oke, siapa? Iya, baca aja. Saya pengen lihat suara kalian masih ada nggak gitu. Udah liburan tuh. Ya, di onin dulu itunya. Udah. Oke. Kurang dekat. Ya, diulangi lagi. Yuk. Udah. Yuk, tes lagi. Coba lagi. Tes. Ya. Udah ada gak? Tes. Tes. Ya. Deketin. Yuk. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Ya, itu. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Jadi ini bukan strategi ya. Ya, pengembangan usaha itu bukan strategi sebenarnya. Tinggal meneruskan. Ya, tinggal menjalankan apa yang sudah ada sebenarnya. Ya. Dari apa yang mungkin sudah dilaksanakan. Ya. Tinggal meneruskan, walaupun di situ adalah mungkin sedikit saya kurang sependapat sebenarnya kalau bukan strategi. Tetap ini membutuhkan strategi, cuma di situ bukan awal atau mungkin bukan baru lagi dia memulai mengembangkan usahanya, ya. Dia tinggal meneruskan sebenarnya. Tinggal tadi apa yang dibilang oleh Jenny sama Novi, ya, butuh inovasi sedikitlah, Poles, butuh kreativitas sedikit supaya pengembangan usaha itu bisa sejalan lagi, bisa berjalan di tempat yang baru, di suasana yang baru, dengan produk yang mungkin baru dibuat. Ya, tetap tapi membutuhkan strategi tetap. Kalau menurut saya sih tetap ya. Dan termasuk keputusan tentang strategi ini harus ada implementasi dan peluang pertumbuhan usahanya harus
bisa terencana. Bagaimana kira-kira kalau saya membuka usaha yang baru di tempat yang baru dengan suasana yang baru? Tentunya harus ada memang strategi, ya. Oke. Selanjutnya ada cara mengembangkan usaha. Yang pertama ada apa? Go public, Cong. Baca apa itu go public? Yes, siapa? Yang dan tahu go public. Yuk. Go public di situ di buku lihat itu ada. Ayo kalian baca. Apa itu go public? Oh, kamu tinggal baca. Ya, kan udah. Oh. Sip. Ayo, go public baca. Nih. Neng. Yuk, baca. Baca tinggal baca aja. Saya pengen kalian mengeluarkan suara kalian. Saya udah lama nih, udah libur kalian. Gak usah malu, gak usah sungkan. Takutnya lupa kalian baca. Ya, tinggal baca, tinggal nanti. Ayo, go public. Apa itu go public? Ya, jadi inti dari go public itu adalah dia harus apa? Menawarkan produknya ke perusahaan. Gitu. Atau apa? Ayo. Kira-kira apa tuh go public? Wah, artis ini mah sekarang udah go public, bahasanya gitu. Apa? Terkenal, harus dikenal. Jangan di lokal saja produk kita itu. Ya, walaupun nggak harus ibaratnya jauh-jauh, tapi harus bisa dikenal sama orang lah go public itu. Kan gitu. Ya, bahasanya. Ya, produk apapun itu ya, selama kita tadi, poin pertama, melaksanakan strategi, melaksanakan harus dikenal sama orang. Ya. Apa produknya? Ya. Mau nantinya dia diterima atau enggak, minimalnya kita harus bisa memasarkan itu. Paham? Ya, jangan sampai malu. Ya, untuk memasarkan produk itu jangan sampai malu. Kalau enggak dipasarkan, enggak akan go public dan tidak akan dikenal sama masyarakat atau konsumen nantinya. Ya, tuh. Yang kedua, yuk. Apa? Kartel. Apa itu kartel? Ayo, satu orang, cung. Ya. Deketin itunya. Ya, on gini. Enggak adaan, agak kerasan dikit. Ya, ulangi. Kartel adalah kelompok produsen yang mencoba untuk mengontrol harga dan pasokan komoditi dengan cara menahan atau menimbun produksi. Nah, kartel itu adalah satu kelompok ya, di mana dia harus bisa menahan. Ya, jangan sampai dia sebagai kelompok itu terlalu istilahnya memberikan kekuasaan di situ ya. Kartel di situ adalah suatu kelompok di mana dia harus bisa memberikan feedback yang lebih baik. Ya, jangan sampai ibarat kalau kartel ini kalau saya ibaratkan itu sebagai pengepul kelompok. Ya, di saat dia ingin mencari keuntungan baru dia jual. Baru dia pasarkan. Di saat dia beli dengan murah. Jangan ya suatu yang mungkin kartelnya atau kelompoknya yang mungkin sangat tidak baik, dan mungkin di sini kartelnya dibutuhkan suatu kontrol, ya, kontrol dari perusahaan, kontrol dari mungkin pemerintah, di mana nantinya jangan sampai kelompok ini menjadi suatu bumerang buat para pengusaha-pengusaha. Ditimbun satu kelompok, baru nanti di saat barang tidak ada dikeluarkan dengan harga yang sangat tidak layak untuk dijual, ya, sangat melambung harganya. Oke, itu kartel. Yang ketiga ada apa? Trust. Apa itu trust? Ayo, Jen. Dekatkan, Jan. Itunya. Yang keras. Trust adalah peleburan beberapa badan usaha menjadi sebuah perusahaan yang baru, sehingga diperoleh kekuasaan yang besar dan monopoli. Nah, trust adalah peleburan dari perusahaan
yang baru sehingga diperoleh ya. Peleburan dalam artian di sini bukan berarti dia itu bangkrut atau dia itu gulung tikar, enggak. Cuma di sini peleburan adalah mungkin gabungan dari beberapa perusahaan, di mana di situ ada beberapa perusahaan yang mungkin kurang bisa memberikan efek yang baik terhadap perusahaan, jadi seolah-olah dia itu meleburkan diri menjadi satu dengan perusahaan kecil untuk jadikan suatu perusahaan yang besar. Ya, hampir sama sih nanti dengan poin yang ke-6 atau yang ke-7, mengakuisisi. Ya. Holding company. Apa itu holding company? Yuk. Siapa lagi? Holding company. Wid. Najwa. Najwa siapa? Ya, Najwa. Yang keras, Najwa. Oke. Holding company adalah suatu PT yang besar yang menguasai sebagian besar share atau saham perusahaan lainnya. Holding company adalah ya, suatu perusahaan yang menguasai sebagian besar saham perusahaan lainnya. Jadi holding company ini adalah mungkin suatu investor ya yang tidak langsung berkecimpung di perusahaan, tapi dia semayoritas memberikan beberapa saham, berapa persen untuk perusahaan lain demi memberikan suatu keuangan yang baik ya untuk perusahaan itu, menyokong dana walaupun dia tidak harus ikut terjun langsung, hanya sebagai investor saja ya. Oke. Yang poin ke-5 siapa sekarang? Ayo. Belakang suaranya ngantuk tuh belakang tuh kayaknya. Ayo yang keras suaranya. Apa? Tar dulu. Poin ke-5. Join venture. Yuk. Ya, lihat itu on-nya di atas. Ya. Joint venture. Joint venture adalah Joint venture adalah penggabungan beberapa badan usaha untuk mendirikan suatu bentuk usaha bersama dengan modal bersama pula, dengan tujuan untuk mengenali kekayaan alam dan mendidik tenaga ahli untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Oke, joint venture adalah penggabungan ya dari beberapa perusahaan untuk mendirikan satu bentuk badan usaha bersama-sama pula. Ya, apa? Coba Najwa. Dengan modal bersama ya, perusahaan, penggabungan dari beberapa perusahaan gitu. Menurut Najwa apa? Iya, betul kan? Terus? Nggak terus-terus. Kalau tukang parkir aja nggak terus-terus. Jadi joint venture adalah join, bekerja sama antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Penggabungan perusahaan di mana di situ mungkin keuangannya agak sedikit goyah, di mana perusahaan tersebut sebelum melakukan kerjasama join ya akan melakukan suatu pemeriksaan apakah usaha ini dengan usaha ini bisa disatukan enggak, bisa bergabung enggak. Kalau bisa, hayu bareng-bareng, hayu kita jalankan usaha dengan sekian persen dari beberapa perusahaan menjadi mungkin berapa persen yang terkumpul dan menjadikan suatu perusahaan yang bisa terus berjalan. Jadi atau bisa 1, 2, 3, 4 yang menjadikan perusahaan tersebut bisa berjalan. Ya, join, bekerja sama. Yang keenam, merger. Merger itu apa sih?
Ya, di merger itu adalah suatu hal yang mungkin sekarang itu banyak perusahaan yang melakukan merger di suatu perusahaan, yang tentunya merger ini adalah kepemilikan suatu perusahaan ya disatukan ya di merger oleh beberapa perusahaan, tentunya harus ganti nama tentunya di merger itu ya, ganti nama ya, mau nggak mau perusahaan yang sudah ada di merger harus mau dia memberikan keleluasaan pada perusahaan yang mau memberikan modal pada perusahaan tersebut. Yang ketujuh ada akuisisi. Akuisisi adalah pembelian oleh suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Tentunya perusahaan ini sudah tidak bisa lagi menjalankan roda usahanya. Jadi diakuisisi, jadi diganti kepemilikannya, diganti SDM-nya mungkin dari struktur organisasi sampai mungkin caranya dan ya semuanya lah kalau diakuisisi ini. Jadi dirubah semua nama perusahaannya dan mungkin diganti sama perusahaan yang lain. Dibeli tentunya ya, bukan cuma-cuma. Oke. Tuh dari materi yang selanjutnya adalah indikator perkembangan usaha. Yang pertama ada jumlah pelanggan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Sudah jelas ya. Yang keduanya ada jenis dan jumlah barang atau jasa yang dijual semakin bertambah. Ini. Yang ketiga ada jangkauan penjualan semakin luas. Modal yang dimiliki semakin banyak. Aset usaha barang berharga tentunya akan bertambah. Ya, itu mungkin indikator dari perkembangan usaha. Oke. Oke, segitu materi yang mungkin di bab 6 semester 2 ini di pertemuan lanjutan dari kemarin. Sebelumnya ada yang mungkin ditanyakan sebelum nanti saya mengulas kembali apa yang mungkin menjadi PR kalian selama 1 tahun kemarin. Kita ketemu lagi, saya pengen ada kelanjutan dari pertama media promosi, strategi pemasaran, sampai perkembangan usaha yang kalian jalankan. Tentunya harus ada feedbacknya, harus ada hasilnya. Ya tentunya ini saya juga wanti-wanti jangan sampai lupa, jangan sampai kalian istilahnya mengindahkan apa yang mungkin menjadi PR kalian, karena mau tidak mau adalah tugas dan tanggung jawab kalian. Mungkin banyak sekali waktu yang harus kalian bisa buat itu, tetapi yang mungkin terkadang memulai itu lebih sulit daripada setelah kita berjalan. Ya, dan kalian tidak lupa. Ada yang menanyakan dulu? Enggak? Mengenai pengembangan usaha ini. Ada pertanyaan? Atau mungkin ada hal yang belum kalian pahami? Boleh sebelum nantinya saya ingin memberikan suatu pertanyaan atau tugas yang mungkin sudah saya sampaikan sebelum libur kemarin. Oke, ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya pengen apa yang menjadi tugas kalian kemarin sebelum libur, mungkin ada beberapa yang harus kalian buat mengenai media promosi sama strategi pemasaran, sampai produk yang harus kalian buat, sampai sejauh mana sih kalian memberikan dampak mengenai produk yang kalian buat untuk menjalankan suatu usaha. Berkembang atau enggaknya, saya pengen nantinya kalian memberikan paparan, ya. Walaupun tidak maksimal, tapi saya pengen adalah laporan atau mungkin hasil dari apa yang telah kalian buat di semester kemarin. Oke, dari kelompok yang pertama,
Siapa kemarin kelompok yang pertama? Mana kelompok yang pertama? Kelompok pertama. Oke, kelompok kedua, produknya ada? Oke. Kelompok kedua, kelompok ketiga, keempat, kelima, ada? Oke, silakan kalian duduknya sesuai kelompok, nanti silakan kalian, dalam kelompok 6 siapa? Oh, kelompoknya Novel. 6 kelompok. Ya, oke, silakan. Kalian duduk berkelompok, nanti saya pengen kalian melihatkan produk yang kalian buat, terus juga bagaimana cara kalian sampai nanti kalian memberikan suatu pencerahan mengenai produk yang telah kalian buat. Oke, silakan. Oke. Produknya, jangan lupa produknya ya. Kelompok 1 mana tadi? Hah? Itu seputar itu yang kalian buat. Nanti bagaimana perkembangannya? Oh, yang ini ke sini, tolong bisa berkelompok karena nggak ke ini, nggak ke apa? Kelihat sama kamera. Di sini aja, di sini. Sini. Ya, dua-duanya. So, yang ini geser ke sini kursinya gitu, jangan dibawa kursinya. Jadi biar ini ke sini kursinya. Sok. Ya, kalau bawa ke belakang berarti jalannya. Ya, kalau sudah siap, oke, kelompok 1 mana? 1, 2, 3, 3 mana 3? 3, 4, 5, 6. Oke. Kita mulai dari kelompoknya 1, kelompok Jen. Nih. Oke, silakan. Jen. Silakan yang lain didengarkan, disimak, tolong Jen yang keras suaranya.
Ya, biar kedengaran sama yang lain. Nggak kedengeran suaranya? Yuk, dicoba. Ya. Ulangi. Ya. Yuk. Kelompok kami membuat makanan yang bernama cheese banana roll. Awal mulanya kami hanya memasarkan melalui WhatsApp saja, melalui status, dan menawarkan dari mulut ke mulut. Dan kami pun ada perkembangan sekarang pemasarannya melalui Instagram yang bernama cheese_banana roll. Dan sekarang juga sudah ada di TikTok yang namanya cheese banana roll. Bisa dilihat, ini kita sudah memposting beberapa gambar. Ya, produknya mana produknya? Produknya, diperlihatkan produknya. Dan adapun kami membawa sampel produknya. Nah, produk ini bisa dicobain, ini sampel kan ya? Bisa cobain. Silakan dicobain, ini produknya dari kelompoknya Jenny. Ya, tapi jangan semuanya, tapi boleh sedikit-sedikit biar kerasa semuanya. Ini produk yang mungkin menjadi bagian dari perkembangan yang kamu buat. Ya, silakan lanjutkan. Ya, silakan boleh dicobain. Perwakilan kelompoknya aja untuk mencicipi produk yang telah dibuat oleh kelompoknya Jenny. Oke. Jikalau ada komentar atau apapun, Ditawarkan ke produk sama kelompok yang lain, sama temennya. Oke. Nah, ini produknya. Ini produk. kami menerima saran dan pendapatnya. Oke. Dimakannya pakai tahu. Lupain ke bawah itunya. Paling perwakilan aja ya, Iya, Pak. perwakilan aja, ini aja, secukupnya aja, jangan semua. Itu kan hanya sampel saja, sampel. Ya, terus dikelilingkan aja sama itu, sama temennya, dikelilingkan aja. Sedikit, itu hanya sampel. Nanti bisa dilihat di IG ya. Ya. Nah, terus sekalian kamu Langsung terus berbicara. kunjungi Instagram kita yang bernama cheese_banana roll. Dan bisa langsung order, bisa melalui DM sama apa? Dan ada nomor tertera di Instagram kita. Bisa langsung order sekarang juga. Price-nya berapa? Price Adapun harganya 10.000 4 pieces. Wifi-nya, no? Wifi-nya. Wifi. Masih ada? Adapun kami cara membuatnya, bahan-bahannya ada pisang, terigu, sama tepung panir saja. Dan varian rasanya kita ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kami mempunyai 4 varian rasa, yaitu cheese atau keju, coklat, green tea, dan tiramisu. Selanjutnya cara membuat banana roll ini akan dijelaskan oleh Najwa Ainun. Langsung aja, jangan kayak itu, kalau pakai itu kamu nanti akan susah. Gitu. Langsung aja ke poin-poin yang udah kamu lakukan dari awal sampai akhir tadi yang menjadi pertanyaan tadi. Teruskan, ya masih belum beres? Belum, Pak. Oke, lanjutkan. Untuk cara pembuatannya, yang pertama pisang dikupas, lalu dilumuri oleh telur, lalu digoreng. Setelah itu diangkat, Awal lalu sampai akhir. ditiriskan, dipipihkan menggunakan alat roll.
Terus lalu dimasukkan isian seperti coklat, lalu dibaluri oleh terigu dan tepung panir. Setelah itu digoreng kembali dan ditaburi oleh Oke, tapung. untuk saat ini, ya, pertanyaan saya, untuk saat bagaimana sih keuangan dalam kamu menjalankan usaha itu? Dari awal sampai sekarang, yang kamu rasakan, yang kamu udah jalani. Ayo. Ketika kami memasarkan di WhatsApp, masih belum ada yang merespon produk kami. Dan kami pun berinovasi untuk meluaskan pasarnya melalui IG. Dan ternyata ada perkembangan di Instagram yang memesan. Dan sekarang ada kenaikan perkembangannya 20%. Ya, silakan. Udah beres, Jen? Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan ke kelompok selanjutnya, bagaimana rasa dan harga yang kelompoknya Warnit. Hah? Apa? Oh, terjangkau. Mungkin nyaman di lidah dan tidak menguras kantong. Mudah-mudahan apa yang dijalankan oleh kelompok ini terus berkembang, pendidikan. Oke, lanjutkan untuk kelompok selanjutnya. Atau mau 4? Oke, kalian gambreng, kalian sweet, ayo. Sweet. Yes, siap. Hah? Udah? Ya, silakan, Wid. Kalau menang. Berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 itu ingin mempromosikan lah sama menjelaskan tentang ini. Mana kamera? Yang dibuat oleh kelompoknya Widya, yaitu Ya. karamel berubah. Jadi awalnya itu kami itu menawarkan secara langsung pada masyarakat sekitar. Jadi dari mulut ke mulut. Seperti yang sudah sudah diberitahu juga dari minggu-minggu kemarin, yang pertemuan-pertemuan yang sudah bahwa kami itu lebih terkenal tuh dari mulut ke mulut dibandingkan media sosial. Karena kita juga sekalian memperbanyak relasi lah dan memperluas relasi. Awalnya kami itu membuat 4 mangkuk. Ini produknya ini. Ini produknya ya, karamel Band popcorn. corn. Ya. Agak susah ya, Pak. Ya. Iya. Popcorn. Yes. Oke. Ini bisa dicobain produknya? Boleh, Pak. Silakan. Awalnya kami itu membuat astagfirullahaladzim. Sabar. Awalnya kami itu membuat 4 bowl, 4 mangkuk dengan omset awal 25.000. Ya. Dan akhirnya karena akhirnya dari mulut ke mulut, jadinya kita tuh banyak peningkatan gitu, Pak. Ya. Jadi yang awalnya 4 bowl jadi 8 bowl dan seterusnya sampai kita pun banyak keuntungan. Paling banyak order sehari dapat berapa? 12 lah.
12 bowl. Eh, salah Pak, 20. Iya. 20 bowl Delivery. dari masyarakat. Tapi kita juga menerima delivery gitu Pak, karena memang banyaknya pemesanan. Jadinya kita bolehlah lewat via WhatsApp juga gitu. Kir, kalau delivery. Free lah, dosa dakoh kita mah. Ya, sebagai Ya, pelayanan yang baik gitu. Oke, ya. Terus lanjutkan. Dan untuk perkembangan sekarang itu kita sudah memiliki kedai sendiri Pak. Jadi Alhamdulillah. terima kasih. Gimana Pak? Ini Pengembangan usaha kita. iya betul. Terus juga kan ya kita kan lagi cari juga ruko yang kosong gitu kayak mix you gitu Pak. Jadinya kita bakal pakai sama ini caramel bread corn. Jangan usah mix you lah, gak sehat. Ya jadinya kita cobain dulu. Jadinya kayak misal kita cobain dulu buka kedai satu yang di sebelah sini. Kalau misalkan ternyata emang semakin meluas dan makin banyak peminat, akan ditambahkan variasi yang lain. Akan ditambahkan variasi yang lain dan ya varian yang lain dan mungkin dari bungkusnya, dari kemasannya. Dari kemasannya juga akan dikembangkan lagi dan bakal membuka, mungkin ada kemungkinan kita juga bakal ke media sosial, akan jadi supaya lebih banyak peminat gitu. Sekarang berapa persen? Ayo. Kira-kira berapa persen, Nadia? 78%. Mana sih Bapak? Tes. Ayo, berapa persen kira-kira keuntungan yang didapat dari awal sampai sekarang? Kalau yang awal masih standar lah 50%-an, terus jadi sekarang kan meningkat jadi ada di 78% lah. Sekitar 78 sampai 75 ya, Iya. persen ya. Oke. 75, Berarti itu peningkatan yang 78. sangat ada perkembangan ya dalam menjalankan usaha itu. Oke. Tapi tidak ada karyawan di situ, belum ada. Belum, nanti kan kita mau ini Pak, mau ya. Oh, berarti hanya dikelola oleh teman-teman ya. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Intinya menjalankan usaha itu jangan kita mencari untung banyak dulu, tetapi jalan dulu usaha tersebut. Oke. Terima kasih untuk kelompoknya Nadia. Oke. Oke, kelompoknya Najwa. Oke, ya. Nah, sok, siapa? Itunya, tolong. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya membuat produk donat istimewa dengan cara pemasaran dalam media Instagram. Cuman aja ini. Kamu pegang itunya aja. Nah, gitu. Yuk, lanjut. Keuntungan dari produk donat istimewa mencapai 37%.
Harga dari donat istimewa yaitu Rp2.000. 2.000 rupiah. Ini ada diskon 20%. Ya guys. Nah, ini berupa brosur juga ya. Ini bisa ditempel di mana saja dan siapa saja bisa membaca di lingkungan sekitar ataupun di tempat mana kalian mau memberikan atau menempel informasi ini bisa kalian tempel. Oke, ayo lanjut. Kita juga ngejualin lewat sosmed kayak apa sih, bikin SW di WA-nya masing-masing. Terus kita juga punya Instagram. Ini donat istimewa 21. Tuh guys, lihat. Bisa dibuka nanti teman-temannya dikasih alamatnya. Follow ya, tuh. Nah, itu media yang paling gampang sekarang itu ya online gitu ya, selain brosur. Yuk, lanjut. Terus kita juga lagi ngeproses gitu, mau masukin ke Gojek, ke Shopee Food gitu. Tapi masih dalam tahap proses. Ini produknya ya. Ini donat isi apa? Istimewa. Bukan, Donat istimewa. istimewa. Jadi harganya cuma Rp2.000. Ini berapa varian? Ada bervarian-varian. Oh, ini tapi- hanya contohnya ya yang pakai gula pas, gula putih, bukan. gula halus, gula apa? Gula tepung. Gula halus ya, gula tepung. Ya, gula tepung. Ini bisa dicobain ya sama teman-temannya. Satu berdua atau satu-satu? Satu aja. Oke. Satu dipotong-potong. Silakan. Cobain. Ya. Bahan-bahannya ada tepung terigu yang berprotein tinggi, 50 gram susu bubuk, 1 bungkus ragi, 1 sendok, Kunaon diganusin? Ini donat sih. 150 ml air, 75 gram gula pasir, setengah sendok garam, 1 sendok baking powder, 75 gram mentega tawar, 4 butir telur ayam diambil kuningnya. 500 ml minyak untuk menggoreng. Toppingnya gula halus. Cara membuat: aduk adonan memakai air hangat, gula pasir, Coba, mana garam produknya? hingga Saya mau larut. Ini donat, maksudnya donat. Enak ya Pak ya, tertarik sama donat. Wah, ini sangat simpel tetapi ini kayak tradisional ya yang ini mah ya. Dibandingkan mungkin ada beberapa Iya. topping yang menjadi daya pemikat. Ya, kalau ini sih saya waktu kecil juga biasanya donat ini yang menjadi primadona. Sebelum ada donat Dunkin Donat itu donat ini, dan rasanya juga mungkin sangat legendaris ini kalau pakai gula tepung ini. Sangat tradisional. Sangat empuk, sangat tidak ces gitu ya. Rasa rasa ya. Ya Pak, di order. Siap ya. Udah Pak. Udah. Sekian dari Untuk kamu. keuangannya bagaimana pengembangan setelah menjalankan beberapa varian itu, apakah ada suatu peningkatan atau Ada mungkin peningkatan juga, hanya- tapi masih tetap yang bestsellernya. kebetulannya yang toppingnya yang tetap tradisional itu ya, Iya. yang pakai gula tepung. Ya. Sangat-sangat enak kalau menurut saya dengan harga 2.000. Kalau yang varian lain harganya sama. Najwa, untuk varian yang lain? Oh, beda. Gimana variannya, rasanya ya? Oke. Tapi saya cenderung untuk produk yang ini, kalau saya sih kilas balik lagi ke kayak ke anak kecil dulu. Waktu kecil saya suka sekali donat tepung gula ini. Oke, temukan tepuk tangan buat kelompoknya Najwa. Oke, selanjutnya kelompok. Udah? Oke, silakan. Asli ini siapa yang bikin? Yang bikin siapa? Yang bikin siapa? Oh gitu. Resepnya dari Google. Oh Google. Oke. Enak. Bisa. Oke. Lanjut. Yuk. Mulai. Ini produk. Apa ini produknya? Bola-bola mie. Ayo, belum, nanti dulu presentasi dulu. Silakan.
Agak keras suaranya. Ya. Ya. Oh, belum di on-in atuh udah. Yuk, mulai. Ya. Yuk. Nah, itu. Awal pembuatan bola-bola mie dengan budget 50.000 dipromosikan melalui WhatsApp, lalu berkembang melalui Instagram. Bola-bola mie ini usaha mulai banyak pemesannya. Kondisi keuangan mulai membaik karena pemesanan mulai banyak. Konsumen sekitar Oh. Enggak di sebelah sini. Nih. Nah, sini. Kalau enggak di sini posisinya. Nah, malah ke sana gitulah. Atur-atur. Yuk. Ya, lanjut. kondisi keuangan mulai membaik karena pemesanan mulai banyak. Ke sana Keuntungan satu. Sini. Itunya. Lanjut aja kamu. keuntungan dari Biar ke kamera sana, ke produk sorot, gitu. membuat bola-bola mie ini sekitar 75%. Nih produknya ya, bola-bola mie. Oke. Ini bisa dicobain? Oke. Satu kelompok berapa? Satu aja. Oke, satu kelompok satu. Ambil. Sana. Dua. Jangan dua, nanti kebagian tuh yang lain. Oke, lanjutkan. Pemesanan produk ini bisa diakses melalui Instagram dan Wah, WhatsApp. ini brosurnya. Yuk, brosurnya yang sudah presentasi. Kalian punya IG enggak? Harus follow tapi Cuma satu. ih Cuma satu. nah. Sini. Nama IG-nya bola-bola mie. Kudu di-follow. Iya, harus di-follow. Cara membuatnya sangatlah mudah. Bahan-bahannya ada tahu putih, terigu, telur, penyedap Ini udah ini. rasa, Yuk nyobain ini. sosis, dan mie. Cara membuatnya adalah bersihkan tahu, Nanti. terakhir. kemudian haluskan Ada tahu ya, awas itu. dengan halus. Lalu masukkan terigu 10 sendok makan. Kemudian masukkan penyedap rasa. Setelah adonan merata, lalu dibulat-bulat dan dimasukkan sosis. Setelah itu ditaburkan mie. Udah? Oke. Untuk keuangannya gimana? Dari produk yang kamu buat sampai sekarang? Proses Alhamdulillah keuangannya. Alhamdulillah menurun atau meningkat. meningkat? Ya, Ada berapa meningkat. persen kira-kira peningkatan produk Eh, dipasarkan? 35%. Dari modal. Ya, Berarti udah ada keuntungan ya. udah. Ya, untuk strategi selanjutnya apakah tetap menjalankan itu atau mungkin ada varian seperti donat istimewa tadi? Atau mau dikemas seperti apa? Kan itu kan nggak ada bungkusnya tuh. Kalau menurut saya itu nggak ada bungkusnya. Ya, Kemasannya seperti apa? Kamu menjual seperti apa bungkusnya? Kemasannya? malah Gitu. Apakah pakai plastik atau pakai wadah atau pakai daun? Pakai mika. Pakai mika. Ya. Oke. Nanti dicobain ya, karena apa istilahnya kemasan itu menjadikan suatu nilai tambah ya untuk suatu produk yang akan kita beli nantinya. Oke, nanti dicoba. Oke. Udah? Dah. Oke, bukan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, selanjutnya kelompok 4. Oke. Lihat kamera. Produknya apa dan bagaimana caranya kamu memasarkan. Yuk, mulai. Waalaikumsalam.
Dan Yuk. Mulai. Ya, balikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membuat produk yang bernama dimsum. Bisa dilihat. Kami menjual dimsum dari mulai harga 3.000 sampai 5.000 rupiah per piecesnya. Mau bikin sendiri? Ini ya produknya ya. Iya Pak. Ini kayak tekwan ya? Apa? Tekwan. Siomay. Siomay ya, saya siomay ya. Kayak apa ya namanya itu yang sekarang itu? Dimsum ya, kayak dimsum sejenis dimsum. Apa? Dimsum. Nah, itulah mulut orang timur tuh gitulah ya. Dimsum. Oh, dimsum. Oke, lanjutkan. Kami juga menjual per porsinya dengan harga 10.000 yang dengan isi 3 dimsum. Kami baru menjual atau mempromosikan melalui WhatsApp saja. Hanya media WhatsApp. Melalui media WhatsApp saja. Terus brosur juga itu. Iya. Nah, itu. Oke, itu. Ini segini berapa? 10.000. 10.000. Satu porsi segini. Satuannya 3.500. Oh, 3.000. 3.000 Segini sampai 10.000 satu varian. 10.000. Oh, 10.000. Oke, lanjut. Di sini ada berbagai macam rasa, Wait. ada dimsum ayam, cumi, keju, nori, dan udang. Kami juga telah menjualnya melalui mengirimkan dengan cara mengirimkan ke beberapa kedai yang menjual dimsum juga. Jadi ada joint venture di situ. Ya, Pak. Oke. Itunya apa nantinya apakah bagi hasil atau gimana? Ya, Bagi hasil setiap kali produk jual habis berapa nanti bagi hasil. Iya, iya. Oke. Lanjut. Keuangannya sekarang pengen tahu selama kamu menjalankan aktivitas itu. Ayo. Untuk keuangannya Pak, Kira-kira dari awal kamu membuat itu sampai sekarang udah berjalan beberapa lama, apakah ada peningkatan omset atau masih tetap jalan di tempat atau bagaimana gitu? awalnya kami bermodal 60.000 Mm-hmm. dan sekarang udah meningkat ke 100.000. 100.000 itu dalam jangka waktu berapa lama? 1 hari lebih sudah mencapai. Hari. Omset sekitar 40 ribuan ya, Ya. Keuntungannya 1 hari. Ya, 1 hari. Sekarang udah berapa hari kira-kira di kelompok kamu menjalankan? Sekarang hampir udah mau 2 minggu. Ya, Berapa itu? Lebih? udah lebih 85% ya. 85%. Iya. 85% Ya. peningkatannya. Oke. Lumayan tuh. Ya. Ya, mudah-mudahan terus apa yang menjadi target kamu tercapai dan jangan sampai kamu merasa puas dengan hasil yang telah kamu capai juga ya. Tentunya kepuasan pelanggan adalah nomor 1 intinya ya. Oke, walaupun ada pesaing, tetap kamu harus tetap bisa bertahan dan terus menjalankan produk yang kamu buat tersebut. Oke. Terima kasih untuk Pak. lihatkan sama teman-temannya, tolong dicobain apa yang menjadi best di situ ya. Yang terbaik produknya seperti apa, rasanya seperti apa, terus juga dari harganya. Oke. Coba ya. Sini brosurnya. Yang belum siapa? Kelompok siapa? Bet. Tak. Oke, silakan. Dimsum. Dimsum. Tulisannya dimsum dai. Buy one get one free. Renata. Ya ini ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami membuat produk bernama
siomay doer. Yo. Pemasaran awal yang kami lakukan yaitu memasarkan melalui WhatsApp dan sosial media lainnya. Namun sekarang kami membuka pemasaran melalui Instagram yang bernama siomaidoy_. Kalau mau nyobain silakan, Dan kalau menyebarkan- enggak dioper sama temennya yang mau nyoba. Dan menyebarkan brosur produk kami di tempat-tempat sekitar Tuh, lingkungan. ya, Ya. lihat. Brosur yang telah dibuat oleh kelompok siomay doer. Ya. Bagi yang ingin mengorder bisa mend-DM atau menghubungi nomor WhatsApp yang tersedia dengan harga dimulai dari 3.000 aja. 3.000. Terus perkembangan keuangan kami sampai saat ini masih stabil dengan keuntungan 10% dari setiap produk. 10% dari setiap piece. Ya. Satu piece-nya 10%. Ya kayak gini. Apa? 10%. 10%-nya. Oke. Udah, Coba lihat produknya. Oke. cobain kuy. Oh, ini tapi belum ada Oh iya, belum ada. label Label. ya, label. Hati-hati pedas. Bagi yang suka pedas ini mungkin suatu kuliner yang mungkin atau mungkin cemilan 10-11 Ya bisa. membuat kita itu menjadi lebih Iya Pak, bisa Iya, apa ya? pakai nasi. Cenghar ini. Seger. lebih segar, lebih peres ya di saat kita butuh 9, 10, 11. Baik. Pakai nasi juga enak Pak. Pakai mie. Cuma mungkin di situ ada varian levelnya mungkin ya. Kalau Iya Pak. ada level-levelnya. Kalangan muda, ABG atau mungkin ibu-ibu yang suka rasa yang pedas bisa menjadi pilihan cemilan di sela-sela kesibukan. Nih guys. Tes. Oke, ayo lanjutkan. Udah, Bapak segitu. Oke, kalau sudah berarti kayak saya belum dengar bagaimana sampai sekarang produk itu kamu buat masih ada varian baru atau variasi baru atau bagaimana? Kalau yang variasi ini udah melonjak naik, lebih naik lagi, mungkin dipikirkan untuk variasi. Kira-kira ada nggak Varian kepikiran apa untuk varian yang terbaru? Banyak mungkin? sih kayak keju, Keju, barbecue. terus BBQ, terus Pokoknya rasa jagung. rasa kayak jagung. Gitu. Nggak ada. Nah, Nggak nyambung Bapak. siap, oke. Cobain. Renata, Atau Bapak kalau sudah berarti semua produk yang kalian buat itu ada yang, kalau saya rasa semua ada peningkatan ya. Peningkatan dari omset yang kamu keluarkan sampai akhirnya kamu menjalankan produk atau menjual produk, ada perkembangan yang mungkin walaupun tidak 100% tetapi ada peningkatan di situ ya. Ya, mudah-mudahan usaha modal awal untuk kalian memulai
ieu putus-putus teu ganaheun. Tes. Ya, setelah saya melihat produk, setelah saya melihat hasil karya kalian mengenai perkembangan usaha ini dari awal kalian membuat media sampai cara memasarkan sampai akhirnya perkembangan suatu usaha, memang ada keberlangsungan ya dari apa yang menjadi materi kita di hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang positif buat kita, buat kalian, pembelajaran yang tentunya ini adalah nilai hal yang menjadi prioritas kalian adalah tetap belajar ya. Tetapi ini adalah suatu pembelajaran. Suatu hari nanti kalian pasti akan hidup dan bersosialisasi di tempat lingkungan kalian berada. Saya nggak tahu kalian akan di mana ya, apakah bekerja atau enggak nantinya, tapi ini adalah suatu hal yang positif buat saya, pembelajaran buat kalian tentunya. Segala sesuatu kalau kita nggak mencoba tentunya tidak akan bisa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya, ada ya sedikit cerita nantinya sama teman-teman kalau ketemu ya pernah menjalankan suatu usaha, tentunya menjadikan suatu hal yang sangat berharga buat kalian. Oke, terima kasih. Saya berikan aplaus tangan buat kalian yang masih mau dan masih menjalankan tugas yang mungkin udah libur tetapi masih ada konsekuensi buat kalian yang dikasih tugas. Alhamdulillah semua memberikan hal yang positif, memberikan tugas yang sesuai dengan harapan saya. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, nilai tambah buat kalian. Kedepannya kalian jangan sampai seperti apa yang saya mungkin tadi bersuuzon ke kalian bahwa kalian tuh libur lupa akan tugas dan tanggung jawab kalian. Tapi Bapak acukan pos sekali lagi buat kalian. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu hal yang baik buat kalian. Tentunya. Terima kasih untuk hari ini ya. Sebelumnya saya akan memberikan tugas yang nantinya harus kalian kumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Ada buka di halaman selanjutnya, ada tugas di situ ya. Bisa kalian buat nanti di rumah, tugasnya itu dikerjakan di buku. Nanti pertemuan berikutnya saya akan periksa ya dari tugas di bab 6. Oke, sebelumnya ada pertanyaan lagi enggak? Kalau tidak, saya mau bertanya sama kalian sekarang. Saya mau bertanya sama kalian. Ya. Siapa yang bisa menjawab akan saya kasih bonus. Bonusnya berupa apa itu nanti terserah saya. Yang jelas saya akan janji pada diri saya dan bisa kalian buktikan nanti pada saat kalian menerima rapot. Ya. Oke, pertanyaan dari saya sebelum kalian nanti mengakhiri pembelajaran ini. Apa yang kalian ketahui, jangan baca ya, jangan baca. Harapan saya jangan baca, karena tadi saya memberikan pembelajaran ini bukan kalian itu suruh untuk membaca, tapi mengerti apa yang menjadi materi ini. Paham? Oke. Bebas mau apa saja yang akan kalian sampaikan, tetapi jangan sampai kalian baca buku. Apa sih yang kalian pahami, apa sih yang kalian ketahui mengenai perkembangan usaha? Ayo. Cung. Ayo. Siapa? Cungkan tangan dulu. Terus berdiri. Ya. Jangan baca. Kalau baca itu akan lupa kalian, nanti udah keluar dari sini pasti lupa kalau baca. Tapi kalau kalian paham, mengerti, bisa kalian ucapkan dimanapun kalian berada. Ya, Kurnia. Ayo. Clip on-nya, kasih ke Kurnia. Yuk. Berdiri. Ya, apa yang kalian ketahui tentang perkembangan usaha? Meningkatnya suatu produk
mengembangkan lebih pesat usaha sama memperluas. Oke, ada yang lebih sempurna lagi? Ayo, siapa? Oke, Jen. Oke. Ayo, Jen. Berdiri, Jen. Oke. Menurut Jenny apa? Ya. Mungkin menurut saya perkembangan usaha itu tidak lepas dari proses dari awal. Tidak ada usaha yang berkembang jika tidak kita berusaha dari awal, dari nol. Terus untuk menunjangnya perkembangan usaha, diantaranya kayak manajemen keuangannya harus tertata dengan benar, dengan baik. Terus sumber daya manusianya, kami yang menjalankannya harus sungguh-sungguh agar supaya usahanya berkembang dengan pesat. Terus kita juga harus berinovasi dan terus kreatif dengan produk yang kami punya agar supaya pelanggan juga tidak bosan dengan produk yang kami punya. Oke, itu ya. Sekian. Cukup memuaskan menurut saya, tapi jangan lupa perkembangan usaha itu ada 3 poin yang tadi. Keuangan, apa lagi? Perluasan pasar, sama pengembangan apa? Usaha atau produk? Nah, itu tidak lepas dari itu. Yang pertama keuangan, ya. Maju mundurnya perkembangan suatu usaha itu adalah lihat keuangannya. Apakah keuangannya bersih atau enggak? Dalam artian bersih itu ada peningkatan enggak dari omset. Terus pengembangan perluasan produk. Pasar tadi, ya. Apakah masih stay di situ atau ada membuka lagi usaha di tempat lain? Sesuai dengan apa yang tadi kalian buat produk itu, apakah mau dikembangkan lagi? Enggak, dengan berbagai varian, inovasi, dan lain sebagainya. Yang ketiganya tadi apa? Pengembangan produk, ya. Jangan sampai kamu kalah sama orang-orang di sekitar kamu. Sekitar kalian itu adalah pesaing kalian. Perusahaan-perusahaan yang ada itu bukan berarti dia itu teman, tetapi lawan bagi kita, tapi di dalam hal yang positif tentunya. Oke ya, paham ya? Oke, makasih untuk hari ini. Mudah-mudahan perkembangan produk suatu usaha bisa kalian pahami, ya. Mudah-mudahan tugas juga jangan lupa nantinya di buku paket halaman berapa itu di akhir dibuat di buku catatan saja. Nanti pertemuan berikutnya saya akan periksa dan dikumpulkan. Oke, terima kasih sekali lagi. Silakan dibereskan tempatnya. Balik lagi kursinya tolong dirapikan. Tolong dirapikan. Ayo. Oke, ayo go. Ayo cepet. Udah waktunya sholat zuhur. Oke. Oke, ayo Nadia disiapkan. Ayo teman-teman tolong dipercepat. Waktunya udah mau kumpul sholat zuhur. Biar tidak ketinggalan. Ke Nadia. Yuk disiapkan Nadia. Yuk teman-temannya. Sikap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kalian ke air. Kita sholat duhur bersama. Oke, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih.